mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedikitnya saya minta izin. Saya ingin menerangkan di mana beliau hanya 4 mata dengan saya waktu itu. Itu di tahun 2007, bapak-bapak, ibu-ibu. Beliau adalah orang yang senang murqarabah, senang muraqabah. Beliau sangat senang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesenangan beliau, Bu. Kemudian pada kesempatan itu beliau bertanya kepada saya, Kang, sekiranya tambahan apa saja agar saya merasa diawasi oleh Allah ini lebih mantap, lebih terasa. Saya jawab, Bu, Kang Marsam, kita semua tahu bahwa kita ini dijaga dan diawasi oleh Allah. Alaikum raqibah. Jadi sebelum benar-benar total kita merasa diawasi Allah dan kita tahu bahwa kita dijaga Allah, sebelumnya harus kita paham dulu tentang penjagaan yang ada di diri kita, tentang pengawasan yang ada di diri kita. Nah, kenapa saya cerita begini? Saya ingin menghidupkan kembali apa yang beliau senangi, merasa diawasi Allah. Saya yakin akan menjadi pedoman kita semua. Kang Marsam, kita sudah sama tahu bahwa setiap manusia pasti ada penjaganya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Di luar tubuh kita, artinya di samping tubuh kita ini, itu ada nur, warnanya 8. Nur ini meliputi kita. Bentuk dari pancaran nur yang ada di dalam diri kita. Silahkan orang mau bilang apa. Ada yang bilang aura, atau bilang apalah, terserah, silahkan. Kemudian di samping nur yang warnanya 8 ini, ada nur yang luar biasa. Nurnya siapa? Itu al-malak, malaikat. Jadi kita itu dijaga sebenar-benarnya penjagaan oleh malaikat. Cuman yang menjadi perbedaan di antara kita, kitanya sadar atau tidak. Nah, malaikat ini sudah disuruh oleh Allah untuk menjaga kita siang dan malam tanpa terkecuali.
Apalagi ketika jenengan ibadah. Nggih. Salat tahajud, zikir, nggih. Membaca Al-Qur'an, sedekah dan sebagainya yang sampean kerjakan dalam penghambaan kepada Allah ini, malaikat mendukung. Nah, ada cirinya dukungan malaikat ini. Ada rasanya ketika malaikat mendoakan. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Layong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, nggih, ketika dihantarkan ke sana dengan siapa? Dengan malaikat, dengan malaikat Jibril. Begitu. Nah, kita juga ketika zikir itu kita harus paham bahwa di samping kita ada malaikat. Nah punten nggih. Yen cara kula nek dugi Karanganyar niki masih hutan-hutan. Nggih. Kalau menurut orang Cirebon, kalau di hutan-hutan itu pasti banyak setannya. Gitu. Boten enten ya? Iki menurut penduduk yang sudah padat, sudah nggak ada pohon-pohon. Di desa saya sudah nggak ada pohon kelapa, Pak, Bu. Gitu. Nah, tapi di sini banyak pohon-pohon. Cara berpikir kami di sana, apakah nggih, di penduduk yang masih hutannya lebat ini, yang masih banyak pohon-pohonan itu, apakah banyak setannya? Kan ngoten nggih. Lah yang ngapunten, sampeyan masuk ke masjid. Gitu. Terus jenengan salat dalu ning masjid terus merinding, jenengane merinding ke pengkorok. Ngerti pengkorok? Ngorok. Apa iki? Nggih pengkorok. Terus jenengan berpikir, wah ini ada setan nih. Karena apa? Dalam pendalaman di masyarakat, ketika ada sesuatu yang dirasa di belakang pengkorok, di leher kita, di belakang kita mengkorok, merinding, itu berpikirnya adalah setan. Oke, mari kita pahami. Ketika jenengan zikir malam, oke, nggak ada orang-orang toh. Nah, kalau ada orang-orang mending ya, nggak ada rasa takut. Segini banyak nih. Nah, tapi ketika lagi sendiri hadir, merinding ke. Nah, kalau nggak tahu pengertiannya, pasti jenengan takut. Akhirnya terhijab tebal sekali. Bahkan bisa lari jenengan. Padahal itu sedang diberi kesempatan sampean itu. Sedang didorong, sedang dimotivasi, sedang didoakan oleh siapa? Malaikat. Jadi sekarang kalau jenengan perandang, perinding, mengkorok niku nggih. Nggih. Harap paham. Nggih, harap lebih serius untuk lebih khusyuk kepada Allah. Betul. Nah, dengan pengetahuan bahwa sekarang alhamdulillah kita telah didukung oleh malaikat. Nah, kalau boleh ucapin salam nggak apa-apa. Assalamu qaulan mir rabbir rahim. Udah semangat. Ayo khusyuk. 1 kali zikiran nikmati. 2 kali zikiran nikmati. Hantarkan. Dan terus hantarkan kepada yang mempunyai asma. Allah subhanahu wa ta'ala. Terus nikmati. Terus dan terus nikmati.
Niku sederek. Jadi sekarang sudah paham. Berarti kalau merinding apa? Malaikat. Bagaimana malaikat ini bisanya menghantarkan ke tubuh kita, sensornya kita kemudian merespon? Karena malaikat menembus cahaya yang 8 tadi. Dengan apa? Dengan kuasa yang telah diberikan malaikat. Ditembus, didoakan kita agar puja-puji yang kita haturkan kepada Allah malam itu tersampaikan. Niku sederek. Nah, kemudian jenengan masuk hutan, merinding. Jangan berpikir itu banyak hantunya. Jangan. Bukankah setiap manusia secara naluri ketika masuk hutan pasti dia berdoa kepada Allah agar apa? Agar mendapat perlindungan. Pasti. Walaupun tidak diucapkan kemudian tangannya tidak menengadah. Tetapi di dalam sirnya sudah mengadah bahwa saya ini sedang masuk hutan. Oke. Dan menginginkan saya agar dilindungi. Kemudian jenengan pengkorok nih, merinding nih. Lah, jangan berpikir itu hantu yang mendekati jenengan. Wah, ini ada orang baru ini mau apa ke sini ya? Apa cari nomor, apa cari apa iki? Ngoten. Bukan. Justru ini malaikat mendukung kita untuk melindungi karena sir kita sudah berkehendak ingin mendapat perlindungan, begitu sekiranya sederek. Dah begitu. Jadi sekarang paham, sekarang kita jelas bahwa setiap hari kita ini dijaga oleh malaikat dan kita ini didukung ketika melakukan perbuatan baik. Lah kalau perbuatannya jelek bagaimana Kang? Yang mendukung siapa? Gitu? Yang mendukung siapa kalau berbuat jelek? Setan, iblis. Iya. Kira-kira iblis sama malaikat sudah koordinasi belum? Ini sedang waktunya saya loh untuk, gitu, untuk memproses ini nih si hamba nih. Coba nih, tak coba nggih. Apakah malaikat diam atau bagaimana kira-kira Bu ya Pak? Jare wong Jawa seng ya. Ngerti seng ora? Duduk keseng seng niku. Nggih. Jare wong Cirebon seng ngono nggih. Seng tidak tahu. Berarti sekarang kita itu kemana-mana kita itu terlalu dijaga oleh malaikat. Ya sudah. Ibu-ibu kalau tidur, ngapunten nggih. Saya tidak bermain logika sekarang. Tapi emang enggak kita cerdas. Gitu? Nah, ketika jenengan mau tidur, terus jenengan ingin dilindungi dari tidurnya, kira-kira bagaimana Bu? Pak, ada dua pilihan ini. Ya Allah, jaga saya ingin tidur. Itu satu pilihannya. Atau hei malaikat yang diutus oleh Allah, saya minta, saya dijaga, saya ingin tidur. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? Pilih Allah suruh jaga tidur ibu, atau pilih malaikat suruh
jaga ibu tidur, pilih yang mana kira-kira? Malaikat. Berarti sudah nggak berani menyuruh Allah ini. Subhanallah. Luar biasa ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kita itu harus selalu merasa terhubung, Bu, dengan malaikat daripada merasa terhubung dengan siapa tadi yang satunya? Iblis, begitu. Oke. Atau ada sekiranya di sini yang, wahai iblis, jaga saya tidur. Ada yang berani begitu? Boten menten? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena tadi ada informasi dari panitia, bila mana ada yang ingin berbaiat, menjadi keluarga besar Thariqah Satoriyah, ya, maka nanti setelah tausiah ini selesai, begitu. Nah, kemudian kita membicarakan selanjutnya perihal mengenai sebelum kita merasa benar-benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya sampaikan kepada Kiai Marsam, Kang, di dalam tubuh manusia itu ada lembaga tertinggi. Waduh, kaya ning pemerintahan wae ya. Ada lembaga tertinggi. Lembaga ini mengawasi segala gerak-gerik kita pribadi. Paham, Bu, Pak? Oke. Bapak Ibu, kalau berbuat salah yang tahu siapa dulu? Diri sendiri. Benar. Ibu bapak ketika melakukan dosa, yang tahu siapa dulu? Diri kita sendiri dulu. Lah yang tahunya itu adalah lembaga yang mengawasi diri kita sendiri itu. Nah, ngapunten. Oke, kita bicarakan lanjut ya. Oke, supaya merasa kita diawasi Allahnya lebih mantap, lebih terasa. Jadi awalnya prosesnya begitu dulu. Lembaga tertinggi yang mengawasi kita itu ada, dihitung ya, satu, zat pribadi. Zat pribadi, yakni zat yang langsung disihkan dari zatnya Allah yang menjadi hidup kita. Nah, zat pribadi kita itu ada di dalam nur kita pribadi. Nah, berarti yang kedua itu yang mengawasi kita adalah nur. Yang kedua, nur kita itu berasal dari mana? Kata guru-guru, Bu, Pak, nur kita itu berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammadnya berasal dari Nurullah. Begitu. Nah, jadi zat dan nur ini lembaga yang paling terdalam, yang paling tertinggi di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga itu sir.
Sir ini menurut orang Cirebon, tidak tahu kalau orang sini bagaimana. Sir adalah rasa, bukan rasa. Rasa, yakni dalam diri kita yang terdalam itu merasakan tidak ada sesuatu yang dirasa kecuali Allah. Itu namanya sir. Nah, kalau ketika jenengan minum kopi, minum teh manis, itu namanya rasa. Iri, dengki, hasud, ya toh? Marah-marah, sabar dan sebagainya itu berbeda. Oke. Kalau rasa adalah rasa yang khusus, tiada yang dirasa kecuali Allah. Nah, ini juga mengawasi, ini juga lembaga tinggi kita. Nah, kemudian yang terakhir, siapa itu? Ruh. Nah, jadi yang keempat ini adalah ruh. Ruh mengawasi kita. Ruh juga punya pancaran. Ketika dia memancar ke mata, mata bisa melihat. Tapi secara kesadaran dia tahu bahwa pandangan mata ini salah. Pandangan mata ini sedang benar. Pandangan mata ini sempurna. Tahulah di dalam pandangan itu sendiri. Jelas paham ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, kita mengucap. Kita terpancar oleh nur kita. Kita tahu kalau pembicaraan kita itu salah. Kita bohong. Kita takabur. Atau apalah, silakan. Kita tahu. Dan kita tahu kalau perkataan kita itu menuju pembenaran. Karena kebenaran sejati mutlak milik Allah. Kita tahu semuanya itu. Telinga kita ketika mendengar kita tahu bahwa saya ini sedang asik mendengarkan orang yang lagi gunjang-gunjingan nggih. Napa gunjang-gunjingan nggih? Rerasan ya. Rerasan, kerasan ya. Leres ora? Ya. Udah, kalau ada orang rerasan ya wis jenengan ya kuat ya. Tahu. Itulah sederek. Lembaga pengawasan ini akan terus mengawasi kita. Nah, siapa yang diawasi? Yang diawasi adalah jiwa. Jiwa. Kenapa jiwa diawasi? Karena jiwa telah diberikan oleh Allah 2 terminal. Untuk membisikkan misi kelangitan dan untuk ngapunten nggih, bagaimana hidup di bumi. Membisikkan bagaimana hidup di bumi terjadi 2 sistem pembisikan. Kita pembisikan baik dan buruk. Begitu dalam jiwa kita. Mana yang diawasi? Yang 2 tadi. Makanya bila mana ada yang tersirat di dalam jiwa kita, lembaga tertinggi kita tahu. Ngerasanya orang. Terasa ngoten? Ketika ada benak di dalam jiwa kita nggih. Nggih. Bisikan baik dan buruk, terus kita semangat. Kalau lagi bisikannya buruk muncul, kita semangat nggih. Itu kita tahu. Jangan lakukan. Ada lagi kekuatan, Pak, yang seperti seolah-olah mengawasi. Jangan dilakukan. Ini salah nanti. Ini kamu bisa hancur, bisa rugi kamu ini. Bisa cilaka, bisa ini, bisa ini. Sudah ada. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jiwa diawasi. Nah,
Kemudian yang diawasi apa lagi? Yang diawasi adalah nafsu. Nafsu kita diawasi. Sedangkan kita sudah paham semua. Karena saya yakin santri-santri Kang Marsam sudah hafal semua. Ada nafsu lawama, amarah, sufia, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ini diawasi oleh lembaga tertinggi. Ketika jenengan makan dan hasilnya itu tidak baik, yang tahu tidak baik siapa? Benar tidak? Diri kita sendiri dulu, orang lain tidak tahu, ibu-ibu, bapak-bapak. Jelas sampun? Yang tahu kita sendiri. Itu lembaga tertinggi yang harus kita hormati. Niko. Nah, Kang, lembaga tertinggi yang Kang Agus ceritakan ini apa? Inilah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang saya hormati. Nggih. Sistem yang telah ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita semua. Sistem ini akan terhubung, lembaga ini akan terhubung dengan Allah yang Maha mengawasi. Sehingga kalau kita sadar diri kita ini salah, gitu, baru kita naikkan kesadarannya, merasa diawasi oleh Allah. Karena apa? Kalau tidak begitu kita nggak kuat, percaya deh Bu. Karena kita ini biasa begitu, benar? Padahal lembaga pengawasan sudah memberi informasi, tapi masih tetap saja dilanggar oleh kita. Nah, makanya pada malam hari ini sekaligus mengenang beliau, mangga nggih, ada dua cara. Ketika lembaga tertinggi sampean paham betul apa yang sampean lakukan, hantarkan, merasalah diawasi Allah. Insya Allah kuat. Insya Allah kuat. Nah, kemudian yang diawasi lagi siapa? Otak, akal, pikiran, angan-angan, angan-angan. Nah, kita tahu sedang mikirin apa, berandai-andai apa. Ngapunten ya, kita tahu sedang memikirkan kejahatan yang akan nanti kita proses dan kita lakukan saat ada kesempatan. Kita tahu itu. Nah, kalau tidak segera diproses, bahaya kita. Karena apa? Angan-angan ketika pertama dimunculkan untuk memikirkan kejahatan, kedua kalinya terus dikembangkan, ketiganya menjadi kuat, dia akan menjadi kuat. Dia akan menjadi kuat. Dan ketika ada kesempatan itu, kita menjalankan. Hati-hati dengan angan-angan, hati-hati. Nah, disinilah ibu-ibu, bapak-bapak. Terus lanjutkan kehidupan, gitu. Dan ingat, akan pelajaran yang kita belajar bersama di tempat beliau ini, di tempat beliau mengajar ini. Diingat baik-baik dalam diri kita. Kita harus kuat. Kita harus terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kesenangan dari beliau, Kiai Sumarsam. Nggak apa-apa, saya hantarkan kembali ilmu ini kepada kita semua. Dan kemudian apalagi yang diawasi itu? Yang diawasi setelah akal pikiran itu adalah jisim latif.
Waduh, apalagi ini Kang? Jisim latif. Wujudnya sama seperti kita. Sama. Tapi bedanya dia halus. Dia goib. Nah, sementara kita yang duduk bersama di sini ini adalah jisim kasif. Jisim kasar. Kalau bahasa Indonesianya tubuh halus, itu jisim latif. Jisim latif ini juga harus diawasi oleh lembaga tertinggi kita. Kenapa? Karena jisim latif ini kadangkala mendukung kebaikan dan kadangkala mendukung buruk. Niko, ngapunten. Pernah ada yang pakai ilmu pelet? Wah, melek. Ya. Njita. Karena mikirin si jantung hati tidak kena-kena. Tidak mau menjawab cinta kita. Oke. Wah, langsung we bocah nom iki wis. Kita terus memikirkan si dia yang kita harapkan itu. Ketika memikirkan, karena sering dipikirkan, akhirnya ada yang keluar dari tubuh kita. Seperti keluar dari tubuh dan rasa hadir di samping idaman hati yang belum menerima apa? Cinta kita. Wah, ini urusannya suci dalam debu nih ya. Udah. Iya, melankolis nih ya. Nah, tidak itu saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada sesuatu hal yang terus dikembangkan oleh daya pikir kita, sehingga jisim latif kita mendukung. Gitu? Nah, maka kalau jenengan mau paham jisim latif itu seperti apa, saya beri contoh dasarnya. Ketika ibu tidur, gitu, tapi durung nyenyak terus ibu-ibu ngerasa kaya tangi saking napa? Tempatin jenengan. Mbuh pundi, tapi niki belum lali, artinya belum pules, tapi ini keluar, entah kemana. Kayaknya jalan-jalan ke Klewer nih. Mbuh tuku opo iki? Gitu? Itu jisim latif. Saya beri contoh lagi. Ketika jenengan zikir, kan berbuat baik nggih. Jisim latif akan mendukung apa yang kita lakukan dan kerjakan. Dengan jenengan zikir karena jenengan istiqomah nggih, mudawamah. Akhirnya mendukung. Dia keluar. Dan ada dua. Nggih. Kitanya jadi dua. Padha wae. Tapi bedanya gaib. Dan jisim latif melihat kita sedang duduk, sedang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemana jisim latif ini ketika kita sedang zikir? Dia bebas bersemesta. Kenapa dia bebas bersemesta? Dia berproses. Berproses apa? Namanya zauq batiniyah. Diri batin ini rindu kepada Allah. Ohnya diri batin kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, makanya terjadilah nanti proses yang namanya mukasyafah. Terjadilah proses yang namanya musyahadah. Sehingga jisim latif kita bisa pulang ke negeri kurba, negeri asal usul kita, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya kita khusyuk. Khusyuk yang bagaimana? Kan ngoten nggih. Kalau jisim latif keluar itu sudah jelas telinga kita enggak mendengar. Waduh, ya jangan Kang kalau begitu. Apa nanti budek nih? Tidak, hanya saat itu. Walaupun sampean sedang zikir di samping rel kereta api, terus lewat keretanya. Kalau sudah begitu prosesnya, jenengan nggak bakal mendengar bunyi kereta. Tidak. Lagi saking khusyuken jenengan. Dan niku salah satu contoh. Jadi tolong awasi, jangan suka memprogram kejahatan. Program saja kebaikan. Insya Allah didukung oleh jisim latif. Ngoten. Ada di sini yang bisa nyantet? Ada? Benar? Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang bisa nyantet, apa sudah pernah ada yang disantet? Belum? Mau disantet? Nggak mau? Takut? Iya. Oke. Cara kerja dari proses seperti itu setelah dipelajari itu dilakukan oleh jisim latif atas niat apa? Kejahatan. Kang boleh saja, apa boleh tidak belajar Kang? Jangan, saya nggak ngajarin itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya hanya ingin jenengan terus berbuat baik. Insya Allah didukung, jangan yang buruk-buruk. Mau saya nggih jamaah Kiai Sumarsam terus belajar ilmu sing boten-boten. Jangan. Gitu. Teruslah takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti beliau yang sedang kita peringati ini. Nah, tubuh juga ini harus diawasi. Jenengan sedang duduk di mana ini? Di pondoknya Kiai Sumarsam, Darul Arifin. Duduk. Berarti sedang apa? Berbuat baik. Alhamdulillah. Merasa diawasi enggak kalau sampean itu sedang berbuat baik? Merasa ya? Nah, begitu. Berarti kalau sedang berbuat baik, apa seharusnya yang kita lakukan? Tidak ada cara lain kecuali bersyukur kepada Allah, terhubung kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah bahwa kita ini sedang dirahmati untuk berbuat baik. Jadi kesimpulannya, bahwa kita itu selalu diawasi oleh lembaga tertinggi agar semakin kuat. Ingat, kita terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi. Nanti bagaimana Kang? Boleh dengan zikir, boleh dengan bacaan apa, boleh dengan sholawat boleh, silahkan. Apa saja, yang penting sampean menghubungkan diri jenengan dengan Allah, merasa diawasi. Nah,
Selanjutnya kalau ditambahi doa lebih kuat lagi, lebih bagus lagi. Nggih, minta dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih luar biasa lagi. Nah, inilah salah satu kesenangan beliau yang saya ceritakan pada malam hari ini. Semoga saja kita menjadi proses kepada kita selanjutnya untuk mengikuti kesenangan beliau.